Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Halo, halo. Halo. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana Halo, Ibnu? Fon. Apa yang kita mau bahas hari ini? Suara gue jelas gak? Jelas. Oke. Aduh, kok poor connection ya? Oke Jelas kok, tapi kok. Gimana, Fon? Weekend aman ya? aman. Aman. Oke, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang nggak gitu berat juga sih ya, karena jatuhnya, tapi ini menentukan kayak gitu. Jadi terkait karir pertama dan juga persiapannya. Oke. Oke, gimana mungkin ini lo udah kerja berapa lama sih, Van? Setelah Gue lulus ya? setelah lulus ya. Gue lulus akhir 2009. Berarti ya dua tahun, hampir tiga berarti ya. 2009, 19. 2019. Kenapa? Oke. Kurang belas ya. Jadi 2-3 tahun. Udah 2-3 tahun nih ya. Berarti mungkin lo bisa sharing apa nih terkait karir pertama kali lo bekerja, terus apa yang seharusnya dipersiapkan dari versi lo sendiri, karena tadi gue juga udah riset terkait apa aja sih tips-tips yang penting lah ya untuk gimana kita bisa mempersiapkan ketika kita baru banget berkarir atau ketika kita mau fresh graduate nih. Ya. Kalau dari gue sebenarnya gue untuk sebelum, nah gue kan habis wisuda itu, jadi pas banget ya, agak hoki juga ya, seminggu kemudian gue dapat kerjaan gitu dari senior lah gitu, ada dia di perusahaan minta tolong, akhirnya gue kerja di situ gitu. Jadi jadi sebetulnya gue nggak terlalu banyak persiapan juga ya untuk uh, kerja gitu loh. Jadi benar-benar saat itu sih benar-benar nggak tahu, ya udah gue. Nah kebetulan waktu itu jauh juga dan gue ambil aja lah gitu. Saat itu nggak gitu mikirin mau gajinya berapa segala macam. Yang penting sih pengalaman dulu ya. Yang penting gue kerja dulu gitu. Jadi kalau dari gue sih nggak ada persiapan apa sih ya. Gimana? Kalau lu gimana itu? Oke, kalau gue sih sebelum lulus juga, karena gue molor ya kuliahnya, maksimal sekali. Gue kuliah 7 tahun, cuman pas waktu sebelum lulus itu sempet gabung di startup punya temen, dan juga di coworking space juga, kerja di coworking space juga. Jadi istilahnya gue sendiri ngerasa gue lead, tapi itu nggak meng-discourage gue buat nentuin nih karir path gue di depannya mau kemana kayak gitu. Jadi pas waktu awal-awal gue kerja di perusahaan startup travel, dan emang bener, jadi mikirnya kayak lo tadi, kayak nggak usah terlalu pentingin kerja di mana, gaji berapa dulu, yang penting ada experience dan juga ada istilahnya ngerasain kayak gini nih atmosfer kerja jadi fresh graduate atau kerja di karir pertama kayak gitu. Tapi ternyata yang gue baca-baca, gue riset itu dari sumber yang gue cari, ternyata ada 3 poin utama yang harus kita tahu dan pahamin kalau misalnya kita mau berkarir, apalagi ini karir pertama ya, yang sangat menentukan gimana perjalanan kerjaan kita kelak kayak gitu. Jadi yang pertama itu atasan. Gimana atasan kita itu seharusnya bisa mensupport dan juga mendevelop kita gitu. Kalau bisa dijadiin mentor, karena itu benar-benar penting banget. Mulai dari pengembangan soft skill sama hard skill kita. Kemudian jenjang karir. Nah ini apakah sesuai sama
apa yang kita mau sama apa yang kita butuhkan untuk saat ini kayak gitu. Karena ya kita berkarir atau kerja kan nyari apa sih? Nyari duit, nyari kenyamanan, nyari ambisi kayak gitu. Jadi emang harus sejalan. Kemudian lingkungan kerja ini juga rekan kerja, kemudian lokasi kantor kayak gitu. Jadi dari 3 poin itu sih yang jadi pertimbangan untuk ngambil kerjaan itu atau enggak kayak gitu. Kalau dari situ 3 hal itu pas tuh pertama kali kerja itu memenuhi 3-tiganya apa gimana? Kebetulan untuk pas profesional pertama sih dari 3-tiganya itu so-so sih, nggak yang terlalu gimana ya. Jadi kayak biasa aja dan udah terlalu berlanjut dan lama. Pada saat itu gue kerja 2,5 tahun dan ya udah gitu aja. Gue ngerasa nggak, sampai sekarang gue ngerasa oh ternyata emang sepenting itu gitu karir pertama. Ternyata gue nggak bisa memanfaatkan dan gue nggak bisa mencari sesuatu yang bisa mengembangkan diri gue lebih jauh kayak gitu. Dengan umur gue yang segini, umur gue sekarang ternyata masih banyak banget experience atau gue lagi hungry-nya kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang ingin sharing ya soal dulu pernah ngapain aja pada saat first job atau sekarang ini di karir pertama. Nah, kira-kira persiapan atau apa aja sih yang kalian lakukan gitu. Bisa langsung raise hand, nanti aku jadiin speaker juga ya. Oke, mungkin dari Devon tadi kan juga ngomongin masalah ini ya, tips ya. Kalau dari lo sendiri gimana? Tips untuk gimana, maksudnya pekerjaan pertama harus. Iya, kalau gue tadi kan pertimbangan milihnya kan dari atasan, jenjang karir sama lingkungan kerja gitu. Kalau lo sendiri gimana? Kalau dari gue, nah ini sebetulnya gue baru sadar itu setelah keluar dari pekerjaan pertama kali ya. Dan kayaknya kita baru bisa mencoba untuk apa ya, kasih tips itu justru ketika udah mengalami sih ya. Jadi ketika kerjaan pertama, menurut gue sih nggak usah terlalu banyak mau ini itu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya udah ikutin aja dulu bagaimana cara kerjanya ya. Kita juga nggak, apalagi dari kuliah ke kerja itu benar-benar beda lah gitu. Beda banget gitu ya apa ya, kalau di kuliah kan ya udah masih banyak hal yang bisa ditolerir segala macam. Tapi kalau kerja kan lebih ya bener-bener ya kata orang ya real war gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak apa ini aneh-aneh lah gitu kalau kerjaan pertama. Apalagi di awal-awal ya, ikutin aja dulu gitu sih. Ikutin dulu, oh ternyata begini ya. Kalau ternyata ntar misalnya udah dalam waktu tertentu, misalnya setahun gitu ya, mau mencoba ya, bisa kan kita punya idealis kan ya, untuk meningkatkan idealis kita gitu ya. Ini kalau gue sih bilang idealis itu kan kayak spektrum gitu loh. Jadi nggak harus A, idealis kita A ya selalu A gitu, tapi kan bisa di naik turunin gitu loh. Ketika ya pertama kali kerja ya pasti kita juga ada idealis ya kan. Apalagi misalnya dulu pengurus ini pengurus itu banyak ide ini itu gitu ya, turunin dulu lah gitu. Di misalnya dari 1 sampai 10 ya di 2 dulu gitu, ikutin dulu mereka mau apa gitu. Nanti kalau ya udah lumayan ngerti kondisinya, situasinya, ya udah baru kalau mau coba-coba ngapain gitu ya baru gitu. Kalau gue sih gitu ya. Berarti chill dulu lah ya berarti. Ya, chill aja dulu. Chill aja dulu. Oke, mungkin next ke guest speaker kita yang pertama. Hani, gimana Hani? Halo, selamat sore. Halo sore semuanya. Oke, tadi karir pertama ya? Iya.
apakah sesuai dengan keinginan, kemudian bikin planning pas waktu setelah lulus, atau gimana kalau dari Hani sendiri? Oke, kebetulan aku itu kerjanya udah dari pertama kuliah di 2014. Nah, jadi pada saat itu sih di vendor BUMN ya, mikirnya masih yang kayak ya udah sih kerja-kerja dulu aja gitu. Nah, itu nggak ada yang dipersiapin saat itu sih. Cuman dari situ karena kebetulan setengah tahun pertama itu langsung dilepas sama bosnya untuk bisa aku jalanin sendiri. Jadinya di situ lebih belajar sih lebih tepatnya. Jadi aku bisa belajar untuk berpikir kritis lah, gimana bisa menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, sampai 5 tahun di sana, kemudian aku pindah dari Pontianak itu, kemudian aku pindah ke Jakarta. Mungkin di sini sih yang lebih kaget sama persiapan untuk berkarir. Karena kan situasinya udah beda semua ya. Dan di awal itu dengan aku yang lulusan bahasa dan sastra Inggris, kemudian sekarang melanjutkan di ilmu komunikasi, markom dan periklanan, itu sebenarnya pertama kali masih bingung sih mau kerjanya di bagian apa ya ini sebenarnya gitu. Ini di marketing jadi sales apa gimana ya gitu, masih nggak ngerti sebenarnya gitu kan. Nah, dimulainya dari waktu itu dari jadi finance dulu tuh di salah satu perusahaan konsultan pajak selama 8 bulan sambil cari-cari, akhirnya udah mulai paham, oh ternyata aku itu bisa ke PR juga masih bisa loh gitu, karena masih ada yang dipelajarin gitu kan. Ke markom cari markom atau PR ke yang sekitaran seperti itu, akhirnya bisa ke salah satu kampus internasional dan jadi markom PR-nya di sana. Nah, mungkin lebih di sini sih yang membuat lebih siap pada saat aku mau mulai berkarir lagi, karena dari situ aku akhirnya belajar kalau apa sih yang sebenarnya aku cari atau apa sih sebenarnya yang aku suka, passionnya mungkin apa gitu kan. Jadi kerja bener-bener yang nggak pakai beban gitu ya rasanya kalau misalnya memang itu udah sesuai passion, kata orang-orang kan kayak gitu. Nah, tapi sayangnya hal yang tidak aku pertimbangkan di awal adalah tidak memperhatikan bagaimana manajemen kantor tersebut, lingkungannya seperti apa. Mungkin dia dari luar terlihat sangat baik untuk lingkungannya, hubungan antara karyawannya betul, Internal. tapi ternyata ya Hubungan di dalam internalnya ya. Berarti. Iya, jadi keluargaan banget sih sebenarnya kalau untuk hubungan antar pegawainya ya. Tapi ternyata untuk diajak bekerja sama dalam tim itu ternyata tim aku kurang bisa ya, atau lebih tepatnya tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik gitu loh di bagian tim aku marketing. Nah, jadi dari situ sih yang lebih banyak mikir, oke nih kalau misalnya next mau kerja kayaknya kalau bisa ya cari tahu dulu mungkin segala macam kan. Nah, sayangnya namanya perusahaan pastinya tidak ada yang sempurna ya. Keluar dari pendidikan yang pertama itu karena menghindari atasan aku yang kebetulan tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik, sangat tidak bisa diajak bekerja sama dengan baik, tidak bisa diajak komunikasi dengan baik. Aku keluar dan pindah ke pendidikan lainnya yang serupa. Betul, untuk atasannya lebih baik. Kemudian lingkungannya untungnya juga enak juga. Tapi ternyata manajemennya tidak sebaik yang di pertama. Jadi tetap mengalami kesusahan lagi. Kesulitan sedikit. Nah, sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana caranya aku bisa yakin apakah aku akan stay di sini atau apakah aku akan mencari yang baru lagi di dalam waktu yang cepat ini. Nah, ini masih dipelajari sebenarnya dan masih dipersiapkan lagi untuk melangkah karir selanjutnya. Oh, berarti masih ini ya, masih pertanyaan yang sama ya sekarang ini ya. Betul, apa yang harus dipersiapkan ini? Tapi mungkin kalau yang kemarin sebelum ke pendidikan yang kedua ini sebenarnya sempat 3 bulan di perusahaan IT. Sebetulnya sih sama-sama di marketing ya. Cuman ternyata yang dikerjakan menurut aku kurang menyenangkan mungkin. Kalau misalnya di pendidikan itu banyak hal menarik sih yang harus yang bisa aku pelajarin atau aku dapetin gitu kan. Kayak kebetulan aku di markom PR,
Aku di bagian marketingnya juga masih kecil timnya sih. Jadi kita itu lagi usaha untuk em, membangun apa sih brand awareness lah. Karena kan kita baru juga nih kampusnya. Kayak gimana supaya kita bisa narik perhatian student-student ataupun kita bisa menjadi yang baik dengan agent dan sekolah-sekolah lain. Nah, hal kayak gitu sih kayak yang lebih menantang gitu kan. Nah, akhirnya aku paham nih, oh ternyata ini yang aku suka nih. Dari pendidikan pertama yang aku pikir mau aku tinggalkan sama sekali, tidak akan di pendidikan lagi. Akhirnya aku merasa sudah nyaman sebenarnya di pendidikan, satu. Tapi aku masih sedikit bermasalah dengan lingkungan sih mungkin ya itu kan ya. Termasuk lingkungan gak ya? Manajemen ya? Manajemennya deh. Di lingkungan kerja sih. Nah, Iya. Tapi ya overall mungkin. bukan sih apa yang disukain gitu. Ternyata sukanya sekarang kerjanya itu yang ketemu orang, yang membuat hal-hal kreatif gitu loh. Kalau misalnya yang cuma diem-diem doang di belakang layar tuh kayaknya, oh ternyata aku tidak menyukai ini gitu. Kayak gitu sih mungkin yang baru dipelajari gitu. Oke. Ini mungkin teman-teman kalau ada yang punya pengalaman serupa ya tentang apa pengalaman pekerjaan pertama yang masalahnya juga di lingkungan kerja, boleh naik juga nih, boleh sharing-sharing. Nah, sebenarnya pengen nanya lagi nih ke Hani nih. Iya gimana? Kalau bisa apa ya, ngasih saran ke diri Hani di tahun 2014 gitu. Ada nggak untuk yang baru pertama kali untuk Hani yang baru pertama kali bekerja gitu. Dari Hani yang di tahun 2021. Mungkin aku bakal nyuruh diri aku sendiri buat bener-bener belajar dan mengembangkan diri sih. Karena pada saat itu mungkin terlalu menggampangkan kayak, oh ternyata aku bisa nih ngelewatin ini gitu. Oh ternyata baru masuk kerja juga udah enak nih, bisa dipercaya dan segala macam, bisa dapat jabatan segala macam. Tapi ternyata pada saat sekarang ditempatkan di daerah lain, di tempat kerja lain yang benar-benar lebih menantang menurut aku ya, di Jakarta. Itu aku ternyata nggak ada apa-apanya gitu loh. Apa kemampuan public speaking aku ya mungkin pas-pasan gitu. Kemudian kemampuan bahasa Inggris aku juga mungkin bisa dibilang pas-pasan. Nggak punya skill lain, aku nggak punya skill lain. Tapi begitu aku ngeliat teman-teman aku yang ada di sini ya, lulusan SMA kebetulan teman-teman kuliah aku yang sekarang itu rata-rata 3 sampai 4 tahun di bawah aku, lulusan SMA gitu kan. Dan itu mereka yang kayak jago bikin video, mungkin jago foto, jago desain gitu kan. Nah, terus aku ngerasa kayak oke, mereka tuh ternyata di sini tuh udah lebih banyak di apa ya? Udah lebih banyak ditempa dari awal gitu loh. Oke, lu butuh skill loh untuk nanti lu menjalani hidup lu di atas mau berkarir itu gitu. Tapi sedangkan pada saat aku yang dulu di 2014 ngerasa kayak, udahlah, mungkin kayak gini aja kayaknya udah cukup, nih udah aman-aman aja gitu. Jadi lebih tepatnya adalah em, mau memberitahu kayak kembangin deh diri lu. Kalau lu tuh belum ada apa-apanya, lu nggak ada cukup-cukupnya sebenarnya gitu. Ngerasa kurang. Berarti belajar lagi ya untuk Hani di tahun 2014 gitu ya. Iya, kalau kata Bang John itu biasanya apa? Kasih makan dari leher ke atas. Nah, oke, ya. Kemarin ya, Bro. kemarin. Oke, thank you Hani. Oke, jadi emang dari dua orang yang udah speak up, mostly bilangnya ya di awal ini kita emang jarang, istilahnya jarang mengetahui apa yang emang kita mau ya, Von ya. Kayak Yep. Masih banyak banget nih cabang-cabang atau opportunity yang bisa digali, dan juga kesenangan dari kesenangan kita sama basic pendidikan kita juga apa gitu. Nah, mungkin ini aku invite ada teman juga namanya Mas Agus. Ini juga dari karir awalnya itu emang udah beda banget sama jurusannya. Kemudian ternyata dia ada balik lagi gitu. Ada pivot yang memutuskan dia untuk ternyata berkarir di bidang yang di awal ditekuni itu seru juga. Ya mungkin Mas Agus mau sharing, silakan. Halo. Ini gue yang gak ada suara apa ya?
Ini pada diem ya? Atau gimana? Kedengeran kok suara Mas Agusnya kayak masih Halo, belum. Mas Agus. Itu Belum. Hilang. Ya, hilang. koneksi kali ya. Koneksinya kayaknya turun deh. Coba Mungkin enter kita. ada temen yang Halo. ingin Nah, raise itu hand juga. udah. Nah Oke. ini. Udah masuk ya? Sudah Oke. ada. Oke deh. Jadi bener tadi Ibnu cerita kalau aku pribadi ini kan aslinya backgroundnya jurusannya agribisnis. Tapi karir pertamaku dulu itu malah jadi guru di salah satu sekolah semi internasional di Batam. Nah, apa ya? Ekspektasi pas masih zaman kuliah sama realisasi pas sudah di karir pertama itu kan jauh banget ya. Apalagi kalau mungkin di sini ada teman-teman yang masih kuliah yang aktif banget organisasi, pasti ekspektasi untuk kerjaan pertama itu tinggi banget. Nah, itu yang aku alamin dulu. Jadi habis lulus kuliah sekitar 2014-2015 itu pokoknya job opportunity yang di-apply waktu itu perusahaan-perusahaan gede, multinational company semuanya, mulai dari Nestle, mulai dari perbankan, semuanya ambilnya yang manajemen train. Kayak ekspektasi, kayak kita udah ngerasa skill kita udah lumayan pas kita ikut organisasi, ikut kepanitiaan segala macam. Nah, ternyata dari multinational company itu mungkin cuman mentok opportunity lain waktu itu, ada bukaan lowongan pekerjaan di Malang juga di bidang pendidikan. Nah, karena ada passion juga di pendidikan, karena dulu kan nyambi kuliah itu juga nyambi ngajar juga di sekolah, kemudian jadi asisten dosen. Hampir semua mata kuliah aku yang nilainya A itu pasti jadi asisten dosen. Karena emang suka banget sharing, suka banget ngajar, udah jadi passion lah di bidang ngajar. Akhirnya apply, keterima jadi guru, kemudian kerja di Batam. Nah, nemuin lingkungan kerja baru yang sistem pendidikan yang beda banget sama kampus, yang ibarat kayak throwback lagi ke zaman SMA, ketemu ngajar anak SMA, ngajar anak, pengalamannya luar biasa banget. Nah, apalagi pas Oke, lanjut. Koneksinya agak bermasalah kayaknya. Nah, lanjut. Apalagi kalau dulu kan dari Batam ke Singapura itu kan deket ya. Sampai pernah ada pengalaman pas di Batam itu ngedatangin kayak job expo gitu di Singapura. Di salah satu hall di sana. Terus pas sudah masuk ke sana, ternyata lihat banyak orang-orang dari berbagai macam negara, kemudian lihat qualify yang diminta sama perusahaan-perusahaan itu. Waktu itu sih kebanyakan perusahaan-perusahaan Jepang yang mereka punya cabang di Singapura, mereka banyak buka lowongan pekerjaan. Dan dari Indo itu waktu itu cuman kampus-kampus tertentu aja yang boleh atau diundang untuk bisa apply di perusahaan mereka. Dan kampusku waktu itu UB itu nggak masuk. Akhirnya ya udah datang ke Singapura, dapat pengetahuan baru, ternyata di luar sana itu banyak banget orang-orang yang punya skill yang jauh banget di atasnya kita. Yang kalau mungkin kuliah kita udah optimal banget, kita ikut kepanitiaan, kita ikut kepengurusan organisasi, tapi ternyata skill orang-orang di luar sana itu banyak banget yang ada di atas kita gitu. Nah, akhirnya waktu itu jalanin kehidupan jadi guru waktu itu di Batam hampir 4 tahun, ngerasain yang namanya zona nyaman, kerja, ngajar, gaji guru kalau di sekolah
kayak internasional gitu kan lumayan, hampir sama kayak kita kerja di company, beda sama di sekolah negeri. Jadi udah memasuk ke zona nyaman banget, apalagi kalau kita background-nya dulu pas kuliah aktif organisasi, itu kan kalau ketika kita udah di dunia kerja itu kan kita ibarat lebih menonjol daripada teman-teman lain yang mungkin mereka nggak begitu aktif di organisasi atau nggak begitu aktif di kepanitiaan. Jadi kayak kita punya nilai plus di mata atasan waktu itu. Jadi dapat banyak privilege mulai dari karir, kemudian bonus-bonus termasuk kayak bonus diajak jalan-jalan ke luar negeri gratis. Nah, itu udah didapetin jadi kayak tapi ya semakin kita jalanin, semakin kita zona nyaman, akhirnya kan apa ya, semakin kita kayak merasa insecure gitu loh. Masa iya kita ngejar karir gini-gini aja. Nah akhirnya kembali lagi, waktu itu kepikiran ya emang mau nggak mau kita harus set goal kita jangka panjang ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa. Kalau aku pribadi waktu itu kepinginnya ya udah ntar 5 atau 10 tahun ke depan aku harus punya perusahaanku sendiri. Karena waktu itu pas sharing sama murid-murid juga di sana, rata-rata orang tua mereka juga bisnismen gitu loh. Ya ketika bisnis kita bisa lebih fleksibel sama keluarga, kita bisa ngatur waktu kita. Mikirnya waktu itu pokoknya enak-enaknya dulu ketika kita jadi bisnismen atau kita punya perusahaan. Nah, untuk achieve goal itu, untuk jadi bisnismen itu kan nggak sesimpel dan nggak semudah itu. Akhirnya, waktu itu sempat mikir mau lanjut S2 jurusan manajemen atau bisnis atau kerja di startup company. Karena waktu itu kan sekitar 2017-2018 kan kayak startup di Indonesia itu kan banyak banget yang naik daun. Nah, mulai tergiur buat join di startup. Nah, kebetulan waktu itu ada temen yang nawarin buat kerja di startupnya dia. Habis itu jadi project manager di situ, kurang lebih setahun lebih dikit, dan kayak ngerasa udah waktunya buat start bisnis sendiri. Akhirnya awal pandemik tahun lalu ngerintis bisnis sendiri, yang emang awalnya susah banget, susah, berat namanya ngerintis bisnis sendiri. Bayangin kalau kita sebelumnya udah biasa dapat gaji bulanan sekian, jadi udah kepikirannya tiap akhir bulan itu duitnya mau dibuat ini. Nah, tapi setelah awal ngerintis bisnis itu, ya kalau kita nggak ngerjain sesuatu, kita nggak achieve ke diri kita sendiri, kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi akhirnya setelah 1 tahunan ini jalanin bisnis pribadi, ya alhamdulillah lancar dan jaringan itu juga semakin kebuka lebar. Dan kedepannya ya itu sih, memang harus berani nge-challenge diri kita, harus berani mau belajar hal-hal baru, skill-skill baru, karena kedepannya kita nggak pernah bakal tahu kita bakal kerja apa yang bakal kita kerjain. Itu sih, jadi harus adaptif. Selain kita kerja di perusahaan orang, ketika kita udah punya bisnis sendiri, harus banget adaptif. Itu kalau tipsnya. Itu sih kalau mungkin tadi kan ada sempat beberapa pertanyaan ke Hani, yang apa sih yang pengen aku omongin ke aku pas beberapa tahun yang lalu sebelum apply kerja. Ya. Kalau di Mas Agus apa nih? Kalau dari aku bener. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu aku harus ngomong ke aku sendiri, aku harus ikut tes les IELTS, harus punya skill bahasa Mandarin atau bahasa Jepang, jadi bahasa asing selain bahasa Inggris. Soalnya semakin aku kesini, waduh, skill orang itu di sekitar kita itu keren-keren banget. Dan cuman bisa takjub sih, kayak kemarin itu kayak punya teman-teman baru yang mereka skillnya keren-keren banget. Nah, kenapa kita mesti
upgrade skill kita, karena ketika kita skillful, punya banyak skill atau keahlian, itu bakal mempermudah urusan-urusan kita. Entah itu kita kerja di perusahaan, kita bakal bisa lebih menonjol. Nah, ketika kita udah di bisnis kita sendiri, kita bisa jauh lebih adaptif menghadapi dunia yang nggak stabil itu. Ya, betul. Dan sekarang kalau ngomongin skill untuk belajar pun itu udah jauh lebih mudah ya aksesnya ya. Betul banget. Dan jadi untuk kita mau, sebenarnya kalau kita googling apa di Instagram aja sekarang udah banyak orang yang nge-share tentang apa karir, termasuk growth space juga kan, karir, terus personal growth dan segala macam. Sekarang pun juga kamu belajar bahasa, dulu harus les kursus, sekarang udah ada yang bisa online gitu. Jadi apa ya, kalau ketika mau mengembangin skill itu udah mudah banget lah untuk bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Betul. Di sini ada teman-teman lagi yang mau sharing nggak tentang pengalaman pekerjaan pertamanya? Boleh langsung raise hand aja, nanti kita naikkan gitu. Oke, berarti dari tadi Mas Agus mulai dari progres, merasa kita punya pengalaman di organisasi dan juga pengetahuan, tapi ternyata ketika dihadapkan di luar sana realitanya ternyata emang masih kurang gitu ya Mas ya. Betul. Ini aku baca di Harvard Business Review, Von. Kira-kira tips, ada 5 tips nih yang perlu kayak disiapkan ketika kita akan mengarungi first career gitu. Yang pertama sih dari HBR ini bilangnya create a career plan, di mana kita harus benar-benar nge-create, benar tadi kata Mas Agus, 5 tahun nanti kita mau kemana, 10 tahun juga kita mau kemana, apa yang pengen di-achieve itu apa gitu. Karena mungkin kita ada yang dari pertama kuliah atau dari pertama masuk lulus itu ada yang udah tahu nih, tapi kan juga nggak sedikit yang clueless tentang karirnya mau dibawa kemana gitu. Kemudian yang nomor 2, jadilah empty glass ya, dimana kita harus benar-benar mengosongkan pikiran kita di tempat baru, terlepas pengalaman kita sebelumnya apa, terlepas kita sebelumnya udah pernah punya project atau udah punya pengalaman organisasi di mana. Tapi kalau ketika di tempat baru, kalau bisa benar-benar jadi gelas kosong supaya kita bisa menerima semua ilmu yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga ini always work hard atau deliver more than expected, sama working on time. Dan itu sih melatih disiplin juga sih, melatih self disiplin juga. Kemudian personal branding kamu itu di perusahaan itu nanti atau dengan kerjaan itu nanti seperti apa. Nah, kamu pengen dikenal seperti apa nih gitu. Jadi udah langsung nge-state di diri sendiri. Personal branding kita nanti mau seperti apa nih. Lalu yang terakhir jadi orang yang antusias, tapi jangan terlalu overcommit sehingga mulai dari mental health kita bisa terganggu, serta mungkin orang ngelihatnya kayak apaan sih, karena kadang kan kayak di perusahaan government itu kan juga isu-isunya tuh banyak yang kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman di sini ada yang karir di BUMN atau langsung habis lulus langsung jadi PNS mungkin ya, ada yang mau sharing juga, bisa banget sih. Oke. Kalau ada boleh langsung naik ya. Ini ada Hasan juga nih. Hasan dan Hasan baru naik. Hasan ini udah Hasan Basri. Halo, selamat sore. Halo. Gimana San pengalaman kerja pertama kalinya? Hasan yang mana dulu? Kenapa? Hasan ada 2. Ya Hasan Basri aja, Hasan Basri. Oke. Jadi kalau backgroundnya sendiri tuh dari SMK, teknik mesin, terus kuliah ambilnya political science, ambil jurusan HI. Terus pekerjaan pertama itu
sebagai server di salah satu restoran, lulus kuliah. Jadi lulus sekolah. Jadi nggak memutuskan untuk langsung lanjut kuliah, ngambil gap setahun. Kerjanya itu mulai dari server itu, terus juga pernah masuk ke broker saham falas. Terus jadi kayak loncat-loncat sampai akhirnya sekarang saya di salah satu FMCG di Indonesia sebagai sekretaris jatuhnya. Beda-beda ya semuanya ya. Iya, jadi kayak nggak tahu juga, maksudnya kayak dulu ya dari SMK mungkin bagi orang Indonesia kebanyakan pasti mikirnya kenapa nggak dilanjutin aja gitu, anak eksak kok malah lanjutnya ke political science kayak gitu kan. Kenapa nggak stay di situ? Pada ya banyak lah yang compare dulu kalau kamu lanjut kuliah pasti gajinya lebih gede gini kayak gini segala macam kayak gitu. Tapi kayak sempat dibilang sama speaker tadi, nyobain organisasi, saya juga memilih kuliah HI itu juga bukan karena jurusannya yang lagi nge-hype di tahun 2013-2014, tapi karena saya ngeliat mata kuliahnya yang pengen saya pelajarin. Decide karena mungkin dari situ kita bisa lebih meng-acknowledge sih dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri dengan mencoba banyak hal, mulai nyoba ini nyoba itu, ternyata ada yang sampai sekarang bertahan malah jadi side hustle juga gitu di luar pekerjaan utama saya kayak gitu. Terus upgrade skill juga penting sih setelah saya melihat ketika saya loncatnya jauh dari karyawan biasa yang dengan gajinya let's say itu UMR Jogja, terus keterima nganggur setahun 4 bulan dan keterima di salah satu FMCG di Indonesia kayak gitu sebagai sekretaris dengan gap gajinya sangat tinggi gitu. Dan ketika melamar pekerjaan, ketika bilang ya Mas Ibnu ya tadi bilang bahwa belajar tambahan skill baru juga itu tuh hal yang penting kayak gitu. Ketika saya wawancara, salah satu yang ditanyakan adalah ngapain aja kayak gitu selama setahun 4 bulan kayak gitu menganggur. Kebetulan saya ngambil kesempatan buat ikut kartu pelajar kalau nggak salah waktu itu program pemerintah dan ambil kelas-kelas online mulai dari marketing segala macam, terus personal branding, terus juga gimana apa ya sama manajemen waktu kayaknya waktu itu belajar juga dari kelas online. Jadi ngalur ngidul ceritanya kok ya. Berarti pindah begitu. Berarti Hasan ini waktu sebelum kerja itu berarti udah mempersiapkan diri dengan tadi ikut kursus itu belajar dulu ya? Iya, ngambil kelas online juga. Apakah benar dengan belajar itu ngebantu banget ketika bekerja atau ternyata sama aja gitu? Sebenarnya kalau dilihat dari cara prakteknya di lapangan tuh sebenarnya nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena kayak cuman menambah insight sih kalau buat aku sendiri jatuhnya gitu kayak marketing karena saya di salah satu marketplace yang saya beli kelas online itu ternyata lebih kepada lebih cenderung kayak belajar ke sekolah yang textbook kayak gitu kayak gitu bukan penerapan di lapangan kayak teori gitu ya bukan. teori. Iya lebih banyak teorinya jadi kayak membuka insight aja sih buat sayanya kayak gitu. Oh ternyata apa yang kita praktekkan tuh ada namanya gitu, ada ilmunya, tapi kita nggak tahu aja sebutannya apa. Terus kayak lebih advance ke situ sih buat secara penyampaiannya nggak secara umum kayak gitu jadinya. Oke. Dan kalau gitu pertanyaan yang sama nih ke speaker yang lain juga tadi. Kalau bisa ngasih saran untuk Hasan di yang waktu pertama kali kerja, mau kasih saran apa? Sarannya jangan terlalu memforsir diri untuk perusahaan kalau emang maksudnya loyal tuh boleh, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri kayak gitu. Kayak menyakiti itu dalam artian
merugikan kesehatan, terus merugikan kesehatan tuh fisik secara mental kayak gitu. Jadi itu yang satu. Terus yang kedua, atasan itu tidak selalu bisa menjadi seorang teman kayak gitu. Mau kecuali atasan itu emang seperti sosok yang apa ya, memberikan bawahannya yang itu tuh secara bukan hanya secara karir ya, tapi juga secara pemikiran kita membuka uh, wawasan kita kayak gitu, bukan hanya sekedar hahi aja gitu terus kayak ngerasa oh bos aku teman aku kayak gitu. Nggak harus membawa sentimental kerjaan kayak hal sentimental kayak kita nggak usah jadi sentimental deh dalam hal kerjaan kayak gitu, hanya ada beberapa part-part aja mungkin yang perlu diperhatikan yang bisa kita jadiin oh ini kayak teman, maksud aku tuh kayak ke seseorang kayak coworkers ataupun teman kerja sekitar kayak gitu, karena pengalaman aku sih itu kebanyakan ketemu dengan orang-orang yang saat itu mungkin belum tepat buat aku ketemu aja kayak gitu. Itu sih. Jadi lebih kayak ya bisa bedain personal dan profesional juga ya berarti ya. Iya. Oke. Mantap. Berut banget ya pengalamannya si Hasan pasti ini mulai dari istilahnya mulai dari yang pekerjaan fresh graduate SMK pada saat itu, terus gap year, terus kemudian ternyata ngambilnya malah political science yang kayak jadi mau istilahnya kalau mungkin ada orang nanya loh kamu mau jadi apa, kamu mau bikin mesin untuk perang atau gimana gitu. Iya. Iya betul banget. Itu tuh sampai terakhir tuh malah jadi fotografer akunya. Itu selama 3 tahun. Jadi itu yang aku bilang tadi ada side hustle. Sampai sekarang jadi side hustle-nya, dan awalnya dulu tuh cuma dibayar es dawet harga 4.000. Kalau diinget-inget ya 2000 berapa tuh. Kisah lah ya perjalanan. Nah, terima kasih. Ya, sama-sama juga. Oke, mungkin next ke Mas Oka nih. Halo, ada Mas Oka. Halo Mas Oka. Halo Mas Ibnu, Mas Devon. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Gimana? Mana nih? Mas Oka pengalaman pertamanya. Wah, pengalaman kerja pertama ya. Ini dari bidang apa dulu nih Mas? Maksudnya kayak apa aja ya? Gitu. Apa aja. Ya, oke. Mungkin kalau misalnya ditanya pengalaman kerja, aku itu dari kelas 2 SMA udah tahu aku mau kemana. Gitu. Aku udah tahu apa yang akan aku tuju di dunia pekerjaan, di ke depan harinya, masa depan aku akan bekerja seperti apa gitu. Aku dari kelas 2 SMA udah memiliki struktur, udah memiliki prinsip untuk ke situ gitu kan ya. Nah, kalau ditanya aku adalah orang yang tidak mau bekerja di bawah suatu company atau di bawah perintah orang lain gitu. Aku ingin bekerja, aku yang ingin jadi lead kepada diri aku sendiri gitu. Jadi aku adalah orang yang suka menciptakan pekerjaan malah gitu. Jadi sejauh aku berkarir gitu, aku adalah orang yang menciptakan pekerjaan untuk diri aku sendiri. Jadi aku kerjanya di entertain, dan aku juga lagi bangun bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi dari zaman kelas 2 SMA aku sudah tahu tujuan aku kemana gitu. Jadi bagi aku kalau misalnya pengalaman kerja sendiri gitu, aku tidak memiliki banyak pengalaman pekerjaan karena dari awal aku terjun ke dunia pekerjaan aku sampai sekarang aku masih tekuni, sampai sekarang aku masih comfortable dengan pekerjaan aku, sampai sekarang aku juga masih enjoy dengan itu semua gitu. Jadi bagi aku semuanya itu kembali kepada niat dari awal, lihat lagi passionnya kemana, karena aku tahu, kalau bagi aku tahu passion aku kemana, jadi aku memfokuskan ke hal-hal yang bisa aku capai dari passion aku sendiri, gitu Mas itu. Ya, oke. Kalau boleh tahu tadi agak nggak kedengeran tadi, sekarang kerja sebagai apa?
Aku di entertain, Mas. Entertain. Ya, aku di entertain. Aku bintang iklan, aku main sinetron, aku main series, gitu-gitulah. Oke. Kalau tadi pekerjaan pertama juga masih berhubungan dengan entertainment gitu. Jadi dari 2 SMA kebetulan aku sudah terjun di dunia ini gitu. Tapi kan itu belum bisa dikatakan sebagai pekerjaan ya. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai pengisi waktu luang saat aku lagi sekolah gitu. Nah, tapi saat aku kuliah gitu, aku ambil perguruan tinggi gitu. Aku udah tahu arahnya selesai kuliah ini aku kemana gitu. Nah, jadi sejauh ini dunia aku sekarang, pekerjaan aku sekarang adalah pekerjaan pertama aku dan ya aku masih survive, masih comfortable dengan pekerjaan yang aku build sekarang gitu, Mas. Oke, keren. Kalau gitu sama kayak yang speaker sebelumnya, ada nggak pesan untuk Mas Oka yang waktu itu pertama kali kerja mungkin di kelas 2 SMA gitu? Pesan, kalau ditanya pesan sih sebenarnya simple sih, Mas, gitu. Kalau bagi aku, siapapun di dunia ini gitu, siapapun kita gitu. Namanya kalau bekerja pasti kita harus mengenalin apa passion kita gitu. Apa passion kita dalam pekerjaan yang akan kita jalani ke depannya gitu. Jadi bagi aku kenali dulu kamu ini passionnya kemana. Kalau kamu tidak memiliki bakat untuk bekerja di dunia kantoran di bawah naungan company, ya jangan bekerja. Caranya aja ciptakan pekerjaan sendiri gitu. Jadi aku ngelihat diri aku tidak bisa bekerja di bawah company gitu. Jadi aku membuat pekerjaan. Aku punya bisnis sekarang. Aku bekerja di entertain gitu. Jadi aku benar-benar menjadikan diri aku bos untuk diri aku sendiri. Aku tidak mau diatur. Aku tidak mau menjadikan memperkaya orang lain dengan hasil kerjaan aku. Aku ingin memperkaya diri aku dengan hasil aku sendiri dan aku yang atur. Kapan aku harus berhenti, kapan aku harus terus berjalan, kapan aku waktunya untuk break gitu. Jadi itu udah jadi konsep buat aku, sistem pekerjaan yang akan aku jalani adalah seperti itu dari zaman aku SMA. Jadi bagi aku kalau misalnya pesan-pesan yang aku bisa kasih, kenali dulu kamu maunya kemana sih gitu. Kamu lihat dulu background kamu, keahlian kamu langsung tinggi. Semua kan berawal dari bawah, semua kan berawal dari nol gitu. Tapi saat kamu menemukan struggle dalam proses perjuangan kamu itu, ya jangan menyerah. Intinya terus berusaha, ya terus aja fokus dengan apa yang menjadikan skill kamu. Karena bagi aku suatu proses pasti ada struggle di dalamnya. Tapi ketika kamu sudah melewatkan struggle dalam proses itu, kamu akan menikmati hasilnya ke depannya. Jadi kayak gitu sih Mas Stefan, mungkin pesan yang mungkin aku bisa kasih ke sore ini. Wah, keren. Ngomongin passion lagi berarti ya, tadi. Nih, kita jadi harus tahu passion kita. Iya, apalagi kalau tadi juga udah pernah, tadi udah aku bahas tentang gimana kita kalau misalnya udah tahu apa yang mau kita lakukan gitu kan, udah tahu apa yang mau kita capai, sehingga kita bisa mempersiapkan sedini mungkin sih ya, istilahnya strategi apa sih yang akan kita lakukan kayak gitu kali ya Mas Oka, dengan passionnya di dunia entertain dan juga menjadi bos untuk dirinya sendiri kayak gitu. Iya Mas, benar. Sebenarnya kalau menurut aku ya, yang namanya pekerjaan adalah bentuk kenyamanan. Selama kamu tidak nyaman dengan pekerjaan kamu, cari pekerjaan yang lain. Karena at the end of the day, bukan uang yang mengatur, tapi kenyamanan diri yang paling penting. Baik. Thank you Mas Oka untuk sharingnya. Kita ke speaker selanjutnya kali ya Ibnu. Halo Ibnu. Halo. Ya. Mbak Lydia yang barusan gabung nih.
Halo, gimana Lydia nih? Pekerjaan pertamanya gimana? Oke, mungkin aku mau sharing aja lebih kayak barusan sih kayak last month itu my last day in my current company. Jadi gue sekarang lagi quarantine time in one of the country in Asia. Gue lagi ngelanjutin S2 di sini actually. Sebenarnya yang bisa gue share di sini adalah untuk karir pertama sih sebenarnya for me actually lebih kayak lo harus tentuin dulu sih what is your passion actually. Misalnya ya let's say you graduated from economic. Nah ekonomi itu sebenarnya kan bisa kayak lo bagikan kayak you want to be a like marketing, you want to be a like HR or others. Nah sebelum lo graduate sebenarnya lo bisa menjajaki dengan nama internship as well. Jadi menurut gue internship itu sebenarnya bisa ngebuka kayak ngerti kayak what is your passion actually gitu. Ketika lo ngerti kayak oh gue mau di digital marketing, tapi setelah lo ngelakuin internship dan gue ngerasa kayak oh this is not my passion, so actually you can move to another job like misalnya kayak lo mau menjadi marketing or sales. Nah ketika lo sudah nyaman in that position, itu bisa menjadi career path lo untuk a few of the years gitu sih, menurut gue seperti itu. Oke. Kalau dari pekerjaan pertama, apakah sebetulnya dia udah tahu passionnya apa gimana? Iya, sebelumnya gue waktu di Univ itu sebenarnya gue ada part time job, dan dari part time job itu tuh kayak oh I know this is my passion actually, dan memang bener apa yang gue lakuin itu sampai gue di sana 2 tahun in the one of the unicorn company in Indonesia as well. Gue selama 2 tahun dan memang gue senang gitu, dan di dalam tahun ini pun gue dapat promosi dua kali berturut-turut. Bahkan ketika gue sekarang graduated dan gue study di sini, mereka offer untuk you want to willing to remotely working or not gitu, karena memang I perform very well in that company, dan mereka bahkan kayak bilang lo berapa lama di sana, you want to back to here not or again gitu loh. Jadi well you got that opportunity, just do the best what you can do actually, itu sih. Oke. Ya balik lagi tadi, passion ini yang kayaknya bisa membuat ya pekerjaan kita lebih baik lah ya bekerjanya ya. Kalau gitu Lydia kalau bisa ngasih pesan untuk Lydia yang baru pertama kali kerja, apa yang mau disampaikan? Well, actually ya itu yang menurut gue kerja pertama ya, kali pertama itu setelah gue lulus, gue dapat rejection a lot of the company, more than 20. Okay. Gue waktu itu ada daftar di Accenture, another company juga Indonesia gitu, kayak gue berharap kayak gue bisa masuk sini gitu, tapi at the end kayak ya itu mungkin bukan jodoh gue gitu, tapi gue tetap berusaha gitu. Jadi gue mulai my job itu is internship. Setelah itu setelah gue ngerasa kayak oh gue masuk ke company ini gue bakal dapet job yang is more good actually, tapi at the end gue jobless 3 months at the end. Setelah itu gue trying again, terus kayak and most of my job itu gue nggak pakai orang dalam, dan benar-benar kayak gue apply dari awal. My first job itu in automotive company gitu, dan gue di sana selama 2 tahun. Setelah itu gue moving up to another company yang tadi gue bilang di unicorn company, itu gue juga gagal 2 kali di sana. I remember itu di 2000 I graduated itu 2017 ya. Gue apply pertama kali in that company, unicorn company 2019. I got the rejection for waktu itu tuh di interview kedua. I remember it gitu. Karena gue berharap banget in that company gitu, in my dream company. Gue fail, dan at the end kayak gue mikir apa emang gue nggak bisa ya, dan gue nggak pantas masuk in that company gitu. I review my performance well gitu. Tapi setelah itu kayak gue realize oh memang ini bukan jodoh gue mungkin tahun ini. At the end next year I apply again gitu kan, dan gue fail again. Gue fail waktu itu kalau nggak salah di HR interview. User interview, remember it gitu. Mereka bilang kayak kok lo apply di sini sih, maksudnya kayak Inggris lo nggak terlalu bagus, dia bilang gitu. Terus kayak oh oke gitu. Setelah itu gue apply lagi in the third within itu 2019, gue remember banget. Dan itu gue sekali lagi for the first job kalau misalnya lo pada punya kayak dream company, boleh lo apply tapi don't expect it too much, karena ketika lo fail lo bakal ngerasa kayak ada yang kurang di dalam diri lo. Itu yang gue rasain sih gitu. Jadi ketika gue apply di ketiga kalinya,
gue cuma yaudah jalani santai aja gitu. At the end gue dapat this opportunity, tapi karena dari my fail for twice gitu, currently gue dalam waktu 2 tahun I got the promotion yang tadi gue bilang, karena gue dari entry level, gue pokoknya do the best lah in that company. Doesn't matter kayak how is your environment actually, tapi memang based on KPI what I can do in there gitu. Jadi selama 2 tahun dan kayak I do very best in that company, dan until now I still keep in touch with them actually gitu. Oke, nice. Jadi ternyata ada naik turunnya juga ya. Iya, Dan agree. keren sih. And gue juga mau advice juga, kayak gue juga sekarang in this country juga gue mulai dari below position. Jadi don't afraid you starting in below position. Jangan expected gue graduated I have a good GPA. I think this is not really enough for you. Maksudnya experience itu menurut gue penting banget. Maksudnya gue pun sekarang in this country gue juga mulai dari bawah lagi, dari entry level lagi gitu sih. Sekarang di mana? Gue sekarang di Taiwan actually. I got the scholarship from here. Gue sekarang lagi quarantine time in here. And realize bahwa memang gue bukan siapa-siapa di Taiwan. Dan I really want to know this country too much. Jadi gue akan mulai dari below position again gitu. Oke. Wah, ini perjuangannya ini bisa jadi pelajaran buat kita juga ya. Emang benar-benar di lingkungan yang baru, meskipun kita udah punya pengalaman sebelumnya dan kita ngerasa oke, tapi just so you know bahwa di tempat baru ini emang harus semuanya serba baru, dan mungkin ada pengalaman atau pengetahuan baru yang sebelumnya nggak kita ketahui dan bisa berguna banget nih buat kita, kayak gitu mungkin ya, Mbak Lydia. Iya, agree. Sama one thing sih, kalian masih muda, below 30. Grab that opportunity sih. Menurut gue kemarin tuh gue nyampe di sini tuh Thursday ya, which is itu gue jet lag banget. Gue mikir kayak it is a true in Taiwan actually gitu. Gue mikir kayak gue masih di Indo gitu, dan gue sempat kayak homeless banget ya, kayak I want to back to Indonesia gitu. Maksudnya gue udah punya earning income gitu, tapi kayak ada yang sekarang gue kayak who are you gitu loh gitu. Jadi kayak gue mikir kayak wow, I need to step by step from below. Tapi ya itu that is my decision. I already know my decision gitu. I know my goals. Kenapa gue coming to Taiwan currently gitu sih. In this current situation, pandemic actually. Okay, nice. Thank you Lydia Thank untuk you. sharing-sharingnya. Thank you banget. Dan kita terakhir nih, kan tadi Hasan Mahmud belum sharing. Coba Hasan, ada nggak Hasan ya? Halo. Gimana pekerjaan pertama ngapain, San? Pekerjaan pertamaku adalah menjadi seorang social media strategist. Dulu itu sekitar tahun 2017 sekitaran itu kalau nggak salah. Jadi kerjaan ini dimulai dari internship, bener dibilang sama Lydia tadi. Jadi kalau mau tahu kita pengennya ke arah mana, kita sukanya ke arah mana, ya udah coba dulu di internship gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang di jadwal kuliahnya di semester itu emang harus ada internship gitu kan. Nah, akhirnya aku ngambil satu kesempatan magang gitu di salah satu mungkin mentor gitu yang dia pernah ngisi kelas gitu di kampus, dan kelihatannya waktu itu sangat menarik gitu kan. Dan kebetulan ketika dia bikin kelas itu, aku menjadi salah satu kayak best perform student-nya gitulah di kelasnya dia gitu. Ada beberapa orang yang kemudian ditawari untuk magang di kantornya dia. Nah, akhirnya magang di sana 3 bulan, ternyata kok nyaman. Nah, akhirnya keterusan tuh sampai di hire setelah lulus, kerja di kantor itu sampai 3,5 tahun kalau nggak salah, sekitaran itulah. Baru beres juga tahun kemarin. Kayak gitu. Terus kalau mau ditanya persiapannya apa, satu itu tadi bisa dimulai dari mengetahui lu tuh sukanya apa sih, lu tuh pengennya apa, passion lo bisa di mana, skill lo ada di mana. Itu bener juga. Itu skill dan passion adalah sebuah kombinasi untuk
dipakai buat memulai sebuah karir itu bisa banget gitu loh. Jadi masuk ke dunia karir pertama kali itu nggak bener-bener ngambang atau nggak bener-bener mengandalkan apa namanya ijazah ketika kuliah. Lulus lu, oh gue suka orang akuntan nih, dulunya kuliahnya akuntansi, berarti carinya kerjaan di akuntansi ya. Tidak harus sebegitu sakleknya gitu loh. Nah mungkin kalau yang pertama adalah itu, yang kedua mungkin mesti melihat prinsip-prinsip pribadi kita gitu. Apakah kita concern di bagian manajemen, apakah kita concern misalkan manajemennya di situ tuh nggak friendly nih manajemennya, orang-orangnya itu benar-benar individualis gitu. Kayak gitu. Apakah kita oke dengan yang seperti itu atau gimana? Mungkin dua itu kali kalau menurutku sih yang paling sederhana yang bisa dilihat dulu lah. Kalau memang first karirnya itu mau langsung yang gede banget ya berarti memang harus dipertimbangkan hal yang lebih banyak lagi gitu. Skill dan passion itu bisa diolah secara lebih lanjut sih. Jadi kita cukup banyak highlight kayaknya yang perlu disiapin banget untuk memulai karir pertama kali gitu. Betul. Jadi kalau udah punya bekal itu tadi gitu, mungkin keluhan orang-orang itu yang kayak cari kerjaan susah, itu mungkin bisa lebih sedikit terjadi sih kayak gitu. Bisa membantu lah ya itu. Iya betul. Sekarang kan banyak banget tuh yang ngeluh, ya emang ini di pandemi cari kerjaan susah gitu kan. Kalau lu tahu lu mau kemana, ya pasti ada jalannya sih kalau menurut gue gitu sih. Ya. Oke. Terakhir San, untuk lu di tahun 2017, pesan dari lu di tahun 2021 untuk Hasan di 2017. Pesan untuk Hasan di tahun yang sekian itu, sorry ya basic. Don't take it personally lah gitu. Kalau menurutku latihanlah memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan gitu, karena ternyata itulah kemudian yang membuat aku harus menyelesaikan di karir kuliah pertama itu. Jadi aku sulit memisahkan antara personal relationship gitu sama professional relations gitu. Itu yang ternyata menjadi caseku yang cukup merubah banyak hal gitu sih. Oke. Ya, kita ya walaupun kayaknya agak susah ya untuk memisahkan ya. Tapi kalau kita bisa pisahin justru kayaknya kita nggak terlalu take personal gitu loh. Ya mungkin kita salahnya karena kerjaan, ya udah gitu sampai situ aja gitu, nggak usah bawa kemana-mana lagi gitu kan. Iya betul. Sebenarnya ada masalah lain gitu yang kemudian itu menjadi lebih jauh sih, karena di mungkin sekitaran di sepertiga akhir karirku itu kemudian akhirnya aku menjadi partner gitu Kak. Kami bikin satu unit bisnis baru yang memang dibangun oleh beberapa orang di dalam kantor itu. Jadi kita bikin kayak sister company gitu lah. Dan aku yang diajak untuk bikin itu gitu. Jadi mau gimana itu akan tetap menjadi intensitas komunikasinya akan jauh lebih dekat kan daripada kita menjadi pegawai biasa gitu loh. Oke. Ternyata aku tidak bisa dealing dengan itu gitu. Kayak gitu. Sampai sekarang lebih baik lah ya. Ya, sangat lebih baik. Okay. Thank you San untuk sharingnya. Oke, sama-sama. Kita udah 1 jam nih, Ibnu. Iya, nggak kerasa ya. Mungkin dari Devon ada tambahan additional apa gitu? Dari gue sih tadi sih dari speaker ya. Sebelum menentukan karir ya, skillnya dulu yang kita harus pertajam dulu, sama menemukan passion itu bisa membantu kita memulai karir lah gitu.
kurang lebih itu sih. Dan tadi aku juga nge-highlight dari Lydia, ketika kamu sudah aim big atau aim dream job atau dream company, dan ketika kamu gagal di situ, mungkin emang itu bukan yang terbaik buat kamu gitu. Dan jangan merasa discourage, jangan merasa kamu sangat kurang atau gimana, tapi jadikan itu menjadi istilahnya lucutanmu untuk biar bisa lebih baik kayak gitu sih. Oke, mungkin dari Grow Space itu dulu ya di sore hari Sabtu ini. Terima kasih buat teman-teman atas kontribusi dan sharingnya. Selamat menjalani Saturday night ya buat teman-teman.